Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4861. Elaine tidak pernah menjadi orang baik. Dan dia bukan orang baik pastinya. Baru saja, dia tanpa sadar mengingatkan gadis Cina ini untuk tidak menyinggung Chloe. Jika kemanusiaannya adalah bola lampu, lampu kilat barusan mungkin satu-satunya saat bola lampu ini dinyalakan dalam beberapa dekade. Tapi itu kebetulan bahwa tiga pejuang di Fronchata Clismic telah memikirkan. Metode apa yang digunakan, diam-diam, secara alami untuk membantu Elaine mendukung dan melampiaskan kemarahan mereka? Tanpa diduga, kilatan yang penuh dengan kecemerlangan manusia ini memberi mereka kesempatan yang baik untuk menggunakan topik tersebut untuk bermain. Dan setelah kilatan itu, hati Elaine benar-benar diselimuti kebencian. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah memukuli Chloe dengan keras dan memukulinya sampai mati, untuk menghajarnya habis-habisan. Jadi, setelah dia meraung, dia dengan cepat bergegas ke Chloe. Semakin dia melihat wajah Chloe yang bengkak seperti kepala babi, semakin marah dia. Jadi dia mengangkat kakinya tanpa berpikir, menendang keras, dan menendang wajah Chloe dengan keras. Kali ini, sebuah jejak kaki besar langsung tercetak di wajah Chloe. Dan pada saat yang sama, batang hidung Chloe juga patah. Dan kedua lubang hidung tiba-tiba mulai berdarah. Dan Elaine sama sekali tidak merasakan dendam. Dia menunggangi wajah Chloe. Sama seperti saat dia menunggangi tubuh Cynthia di salon kecantikan, menggertakkan gigi dan memarahi. Berani menggertakku, memukuli dan memarahiku, dan memaksaku melakukan ini padamu. Begitu banyak orang yang memijat kaki, aku akan memukulmu sampai mati, Bali Matart. Setelah berbicara, dia seperti orang gila, lengannya dibulatkan dan dia membungkuk ke kiri dan ke kanan. Untuk sementara, seluruh sel dipenuhi dengan gema Elaine yang menampar Chloe. Karena tamparannya terlalu padat, gema yang dihasilkan oleh dinding ruangan bahkan tidak sempat merespon. Dan akhirnya, gema yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan bersama. Menciptakan indera penglihatan seolah-olah menyalakan petasan di dalam sel. Chloe telah lama kehilangan arogansi mantan iblis. Dia dipukuli dan diteriaki, menangis dan berkata, aku salah, tolong berhenti memukuli dan lepaskan aku. Memaafkanmu? Elaine meninju wajahnya dengan marah dan memarahinya. Apakah saya bercanda dengan Anda ketika saya berbicara tentang ibu saya? Sudah kubilang, ini hanya makanan pembuka. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik rambut Chloe ke bawah dan memarahi di mulutnya. Kamu iblis berambut merah, aku sudah lama melihat bahwa rambut merahmu tidak enak dipandang. Kamu lihat, aku akan memberimu yang botak. Chloe hanya merasakan semburan rasa sakit di kulit kepala. Dan kemudian menyaksikan Elaine terus mengulurkan tangannya ke kedua sisi dengan kasar menarik rambut merahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia menangis dan berkata, jangan tarik rambutku, tolong jangan tarik rambutku. Elaine sudah menggerakkan tangannya, tempat itu berubah menjadi botak seperti hantu mencukur kepalanya. Dan memarahinya sambil menggertakkan giginya. Kamu takut sekarang? Kenapa aku tidak melihat bahwa kamu begitu pengecut ketika kamu menggertakku? DMN, hari ini aku akan membunuhmu. Dengan bunga persik di seluruh wajahmu, kamu tidak tahu mengapa bunganya begitu merah. Ketika Chloe dijatuhkan ke tanah oleh para pejuang Fronchata Clismic, dia tidak berdaya dan takut seperti dia sekarang. Pada saat ini, Elaine benar-benar menjadi mesin pembunuh yang gila. Chloe hanya merasa jika Elaine dibiarkan bertarung seperti ini, nyawanya akan hilang di tangannya, jadi dia berteriak keras. Tolong lepaskan aku benar-benar tahu aku salah, aku benar-benar tidak akan menggertak siapapun lagi. Elaine hanya merasa teriakannya sangat mengganggu. Bab 4862. Jadi Elaine memegang tumpukan rambut yang dia tarik ke bawah langsung ke tangannya. Membentuk bola, memasukkan semuanya ke dalam mulut Chloe, lalu mengertakkan gigi dan berkata, kamu M0 memaksaku makan pasta gigi, kan? Kalau begitu aku akan memaksamu untuk memakan rambutmu. Ini rambutmu sendiri, jadi cepatlah menelannya untukku. Setelah berbicara, dia memikirkan sesuatu dan berkata lagi. DMN, membiarkanmu memakan rambutmu terlalu murah untukmu. Aku juga harus membiarkanmu mencicipi pasta giginya. Tepat setelah berbicara, narapidana Tionghoa yang bertanggung jawab atas penerjemahan buru-buru pergi ke kamar mandi untuk mengambil 2 tabung pasta gigi dan kembali. Dengan penuh perhatian dia menyerahkannya kepada Elaine dan berkata,
Bibi, ini untukmu. Jika itu tidak cukup, aku akan mencarikan yang lain untukmu. Elaine marah ketika melihat tatapan penuh perhatian gadis itu, mengambil pasta giginya terlebih dahulu. Dan kemudian menampar wajahnya dan memarahi. Saat Chloe menggertakku, kenapa aku tidak melihatmu begitu rajin? Ini sangat buruk, aku paling kesal dengan orang-orang sepertimu, tinggalkan aku dan pergi. Gadis itu ditampar wajahnya, tetapi saat ini dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, 3 pendatang baru telah mengatakan bahwa di masa depan, Elaine akan memiliki keputusan akhir tentang orang-orang dan urusan di sini. Karena itu, dia sekarang setara dengan menggantikan posisi Chloe. Jadi bagaimana dia bisa memprovokasi dia? Apalagi di belakang Elaine, ada 3 dari mereka yang kuat dalam kekuatan sebagai pendukung. Dan mereka berada dalam posisi yang sangat kuat, sehingga mereka tidak dapat diprovokasi lebih jauh lagi. Melihat bahwa Elaine gila dan ingin membalas dendam padanya, Chola mengetahui bahwa makan pasta gigi mungkin tidak dapat memuaskan wanita gila ini. Jadi dia berkata dengan tajam, jangan lupa bahwa ini adalah penjara. Menyiksaku seperti ini hari ini, penjaga penjara akan datang ke kamar besok. Ketika saatnya tiba, aku akan memberi kabar kepada penjara. Penjaga penjara memiliki persahabatan yang mendalam dengan saya, dan Anda tahu itu dengan baik. Aku pasti akan menempatkan kalian semua di ruang kurungan satu persatu. Dan aku bisa meminta penjaga penjara untuk membantu meningkatkan hukumanmu. Dan biarkan kamu menangis tanpa air mata. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat gadis yang membantu Elaine dengan pasta gigi, dan berkata dengan dingin. Dan kau, jangan berpikir bahwa mereka memiliki keputusan akhir sekarang. Dan kamu ingin menjilat mereka? Pernahkah kamu berpikir jika mereka dibawa pergi besok pagi? Dan kamu masih di sini? Aku akan melihat apa yang akan kamu lakukan. Gadis itu berteriak ketakutan, dan berkata dengan cepat, Chloe, aku tidak bermaksud begitu. Aku. Elaine juga sedikit gugup tiba-tiba. Dia melihat ke arah prajurit Fronca Tachlismik dan berkata dengan gemetar. Gadis, Chloe ini memiliki hubungan yang baik dengan penjaga penjara. Jika penjaga penjara datang untuk memeriksa kamar besok, itu akan merepotkan. Apa yang harus aku lakukan? Prajurit depan, yang memimpin yang lain mencibir. Apa gunanya memiliki hubungan yang baik dengan penjaga penjara? Penjaga penjara bukan sipir, mungkin penjaga yang bekerja sama dengannya juga akan ditangkap. Baru saja selesai berbicara, pintu sel tiba-tiba terbuka. Seorang penjaga penjara berjalan ke pintu dengan seorang wanita berseragam penjara. Penjaga penjara kali ini tidak seperti biasanya. Alih-alih membiarkan para tahanan di sel berbaris, dia mendorong wanita berseragam penjara secara langsung, dan kemudian menutup pintu untuk pergi. Chloe tidak peduli untuk melihat siapa yang datang, jadi dia buru-buru berteriak minta tolong. Membantu. Membantu. Mereka akan membunuhku, tolong aku. Penjaga penjara menutup telinga terhadap tangisannya dan mendorong wanita berseragam penjara masuk setelah mereka datang. Mereka berbalik dan menghilang. Bab 4863. Pada saat ini, Chloe tiba-tiba menemukan bahwa tahanan baru itu tampak akrab. Dia menyipitkan matanya yang bengkak dan melihat lebih dekat. Dia terkejut dan berkata, Jessica? Bagaimana kamu bisa dikunci? Jessica sedikit kaget saat melihat Chloe. Dipukuli menjadi kepala babi. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata, Kamu? Ada apa denganmu? Dia bahkan menganggap Jessica sebagai penyelamatnya. Tapi dalam sekejap mata, Jessica menjadi tahanan. Dan hatinya putus asa saat ini, saat dia berkata, Jangan khawatirkan aku untuk saat ini, bicarakan dulu. Ada apa denganmu? Jessica berkata dengan sedih, itu bukan karena saya bekerja sama dengan Anda untuk menjual rokok dengan harga tinggi. DMN 1024 itu, keluarganya mengambil $1 juta tunai dan mengeluarkan saudara perempuan saya dalam satu napas. Saya membeli 1,000 batang rokok di sana. Adikku baru saja mengumpulkan rokok dan dibawa oleh FBI. Saya ditangkap oleh FBI sebelum saya pulang kerja. Apa katamu? Chloe berseru dan berseru. Keluarga 1024 membeli 1000 batang rokok? Bukankah kita setuju untuk membeli 2 hari ini? Jessica menggertakkan giginya dan berkata, Saya memang membeli 2 pada awalnya, dan kemudian saya membeli 1000 sekaligus.
Chloe segera bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu saya tentang ini? Apakah kamu ingin mengambil uang itu untuk dirimu sendiri? Jessica mengutuk, berhenti bercinta di sini. Pada saat itu waktu untuk membiarkan angin keluar telah berlalu. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda? Aku akan menghasilkan uang dulu dan memberitahumu tentang hal itu besok. Tapi aku akan segera ditangkap oleh FBI. Chloe bertanya lagi, lalu atas tuduhan apa mereka menangkapmu? Jessica berkata dengan cemberut, saya sekarang dicurigai menerima suap. Menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan pemerasan. Chloe bertanya dengan ngeri, kamu dicurigai melakukan pemerasan? Ini tidak ada hubungannya denganku, kan? Jessica tersenyum pahit dan berkata, Chloe, jangan lupa, kamu datang dengan ide pemerasan? Dan orang-orang ini, termasuk 1024, juga dipaksa oleh Anda, jadi mereka pergi ke pengadilan pada waktu itu. Saya hanya kaki tangan, Anda adalah kepala sekolah. Apa katamu? Chloe hanya merasakan angin puyuh. Dia juga seorang veteran di penjara. Setelah melihat semua jenis tahanan di sini, dia telah menguasai lebih dari setengah KUHP Federal As tanpa guru. Selama dia mendengarkan deskripsi pihak lain tentang kejahatan itu, dia akan tahu kejahatan macam apa yang harus dia lakukan dan berapa lama hukumannya. Dan pemerasan lebih dari $1 juta AS hampir mencapai hukuman maksimum untuk kejahatan pemerasan. Sebagai pelaku utama, ditambah dengan kalimat sebelumnya, bukankah itu berarti dia harus lama berada di penjara? Memikirkan hal ini, dia putus asa. Dia memandang Elaine dan menangis dan bertanya, kamu? Siapa kamu? Karena keluargamu sangat kuat. Mengapa kamu ditangkap di sini karena membawa barang selundupan? Tidak. Karena keluargamu sangat kuat, kenapa kamu masih membawa barang selundupan? Kau tidak selingkuh? Apakah kamu sakit parah? Elaine memikirkan ini, dia juga sedih dan tidak nyaman, dan berpikir dalam hati. Sial, menantuku sangat baik, dan dapat menemukan hubungan yang hebat di New York. Tapi sebagai ibu mertuanya, aku masih bisa dikalahkan oleh Miren itu. Dan Phaedra itu bermain-main, dan aku benar-benar tersandung. Dan semakin aku memikirkannya, semakin aku marah. Berpikir bahwa Chloe telah mengatakan bahwa dia selingkuh. Elaine tiba-tiba menjadi lebih marah, mengangkat tangannya, dan terus membanting Chloe dengan busur kiri dan kanan. Dimarahi dengan marah, hal macam apa kamu? Kamu berani mengejek nenekmu di sini. Saya katakan, saya dijebak. Chloe dipukuli dan hampir pingsan, melihat Elaine dipukuli setelah hari yang panjang. Dia bahkan tidak ingin berhenti dan mengistirahatkan tangannya, dan tiba-tiba menangis dan memohon. Nenek, maafkan aku. Jika kau memukulku lagi, kau benar-benar akan membunuhku. Elaine menamparnya lagi, sial. Nenek adalah sesuatu yang bisa Anda panggil saya di sini? Bab 4864. Seluruh wajah Chloe dipukuli menjadi kepala babi, sangat menyakitkan. Tetapi di hadapan permohonannya, Elaine tidak hanya tidak melunak sama sekali. Bahkan teman satu sel lainnya, dan bahkan mantan orang kepercayaan Chloe diam-diam bertepuk tangan. Padahal, mereka sudah lama menderita Chloe. Sebagian besar narapidana sangat tidak puas dengan penindasan nakal Chloe terhadap orang lain pada hari kerja. Dan kebanyakan dari mereka juga telah dimarahi dan dipukuli olehnya. Pemimpin jatuh ke dalam penampilan menyedihkan di depan mereka. Dan mereka akhirnya merasakan sensasi balas dendam yang hebat. Pada saat ini, Elaine juga lelah. Kedua lengannya sudah sangat sakit. Mengalahkan Chloe begitu lama sudah dianggap sebagai cerukan yang serius. Pada saat ini, dia merasa bahwa lengannya hampir bukan miliknya lagi. Itu benar-benar tak tertahankan, tetapi apakah ada kelegaan di hatinya? Elaine mengertakkan gigi dan berkata kepada sekelompok narapidana. Kalian semua berbaris untukku, sama seperti penjaga penjara melakukan tugas mereka. Semua orang tahu bahwa Elaine sedang berbicara di sini. Orang-orang yang terlibat tidak berani untuk tidak mematuhi mereka masing-masing. Dan buru-buru berdiri sesuai dengan antrian penjaga penjara selama putaran. Para tahanan wanita yang diajar oleh para pejuang Fronca Tachlismic juga saling mendukung dan berbaris dengan keras. Mereka semua ingin menarik garis yang jelas dengan Chloe saat ini, agar tidak terlibat olehnya di masa depan. Saat ini, Jessica, sipir penjara yang baru saja ditangkap, sedikit gelisah. Meskipun dia tidak tahu situasi sebelumnya,
Dia bisa dengan jelas melihat situasi saat ini. Bahkan orang bodoh dapat melihat bahwa Chloe telah kehilangan kendali atas tempat ini, dan digantikan oleh Elaine yang diperas oleh Chloe. Dan dia juga mengenali orang kepercayaan Chloe. Melihat bahwa mereka semua terluka pada tingkat yang berbeda-beda saat ini. Dia menduga ketiga pendatang baru itu pasti telah menumbangkan aturan Chloe di sini. Selain gugup, dia juga dengan cepat berdiri di antrian, tidak berani mengatakan omong kosong. Melihat semua orang telah berbaris, Elaine bergegas ke depan kelompok orang ini. Dia pertama kali menendang bawahan Chloe sebelumnya satu persatu dengan kakinya. Menendang mereka lagi dan memarahi. Kalian Bali Matart, satu persatu, semua membantu Chloe menggertakku. Apakah kamu pikir aku tidak menyimpan dendam? Semua orang ditendang oleh Elaine secara bergantian, dan tidak ada dari mereka yang berani berbicara, jadi mereka hanya bisa melawan. Elaine menendang jauh-jauh, dan ketika dia berdiri di depan Jessica, dia memarahi dengan kebencian yang tak tertandingi. Kamu tidak bertindak sebagai penjaga penjara. Kamu harus mengacaukan para tahanan di dalam. Anda benar-benar ingin merampok uang saya. Apakah Anda pikir saya bisa dimainkan? Setelah itu, dia menendang Jessica dengan keras, menendangnya ke belakang beberapa langkah. Tapi Jessica juga tidak berani angkat bicara. Jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat. Bu, ini semua ide Chloe. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus membalas dendam padanya. Elaine berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku akan membiarkannya pergi? Saat dia berbicara, dia memandang narapidana lain dan berkata dengan tajam. Dengarkan aku, semua orang akan memberiku 100 tamparan pada Chloe. Jika tidak, aku akan membiarkan orang lain memukulinya sampai mati. Ketika semua orang mendengar ini, tidak ada yang berani membantah Elaine bahkan sepatah kata pun. Selain itu, kebanyakan orang tidak puas dengan Chloe, tetapi mereka hanya bisa menyerah pada kekuatan cabulnya sepanjang waktu. Tapi sekarang berbeda, Chloe benar-benar kehilangan kekuatan, dan ini saat yang tepat untuk membalas dendam. Jadi, beberapa wanita memimpin dan bergegas menuju Chloe. Ketika orang-orang ini tiba di depan Chloe, terlepas dari matanya yang memohon dan tangisannya yang tak terhentikan. Mereka meregangkan tangan dan mengejang keras. Chloe benar-benar pingsan, dan dia menangis. Maafkan hidupku. Maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi, tolong lepaskan aku. Elaine menatap mulut Chloe yang penuh darah. Dengan penampilan yang tragis. Dia melengkungkan bibirnya dengan jijik. Biarkan aku pergi? Di mana Anda minum anggur palsu? Mengapa Anda berbicara omong kosong? Masih ada lagi. Jangan berpikir untuk tidur malam ini. 30 orang ini menunggumu untuk memijat kakimu. Aku akan membiarkanmu memijat kaki sampai besok. Bab 4865. Chloe bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan pada Elaine. Dan lebih dari 30 orang menampar wajahnya satu demi satu. Pada tahap akhir, seluruh tubuh Chloe sudah berputar. Dia tidak tahu berapa kali dia koma dan terbangun oleh tamparan keras. Dan Elaine berdiri di samping, seperti mengawasi pekerja, mengawasi setiap tahanan yang memukuli Chloe. Setiap kali ada yang menampar ringan, Elaine memberikan tendangan. Dalam kata-katanya, kamu Bali Matards, kamu diganggu begitu parah olehnya pada waktu-waktu biasa. Dan sekarang kamu akhirnya memiliki kesempatan untuk berbalik. Mengapa kamu masih berhati lembut? Yang ini barusan tidak masuk hitungan. Tunjukkan padaku tamparan yang lebih baik. Namun menurut Elaine, pukulan seperti ini sama sekali tidak diperbolehkan. Akibatnya, para wanita ini, di satu sisi, untuk membalas dendam pada Chloe. Di sisi lain, tidak berani menyinggung Elaine, sehingga mereka menjadi semakin kejam. Begitu banyak orang mengantri, dan Chloe bahkan menunjukkan tanda-tanda gegar otak. Tapi Elaine tetap tidak mengurangi kebencian itu. Jangan lihat dia, itu hanya satu hari, tapi pada hari ini. Dia sudah merasakan kebencian dan kekejaman besar Chloe. Karena itu, Elaine diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak boleh setengah hati dan berhati lembut terhadap iblis ini. Selama dia di penjara, dia harus membiarkan dirinya hidup daripada mati. Jadi, setelah semua orang menampar wajah Chloe, Elaine berjalan ke arahnya. Yang telah berubah tanpa bisa dikenali, dan dimarahi dengan dingin. Chloe, kamu sudah lama di sini, kamu tidak mengharapkan perawatan hari ini? Dengan mengatakan itu, Elaine mencibir dan melanjutkan.
Seperti yang mereka katakan, jangan melihat diri Anda bersenang-senang hari ini. Hati-hati untuk menarik daftar di masa depan, hanya masalah waktu sebelum orang-orang melikuidasi bajingan sepertimu. Elaine melihat ekspresi lamban Chloe, dan langsung menunjuk gadis Cina itu. Siapa yang berdiri di dinding, dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu masih berdiri di sana?" Terjemahkan untuknya. Gadis itu juga bingung dan bertanya dengan cepat, "Bibi, apa yang kamu katakan?" "Tarik daftar kertasnya." Elaine memarahi, "Tarik daftarnya." Daftar penyelesaian kejahatan. Apakah kamu pikir kamu pergi ke toilet? Belum pernah melihat prajurit kecil, Zhangga. Kamu bahkan tidak tahu kalimat klasik seperti itu? Apakah kamu masih dari Cina? Gadis itu berkata dengan patuh, saya orang Cina. Tapi saya lahir dan besar di Amerika Serikat. Saya warga negara Amerika. Elaine berkata dengan marah, bagaimana orang tuamu bertindak? Bukankah mereka memberimu pendidikan budaya? Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, mereka sibuk menghasilkan uang setiap hari, dan tidak peduli denganku. Elaine mendengus dingin. Saya katakan, kemanapun Anda pergi, Anda harus tahu budaya Anda. Gadis itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Bibi, kamu benar dalam kritikmu. Saya akan mengingat hal ini di masa depan dan belajar lebih banyak tentang budaya Tiongkok. Elaine meliriknya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunjuk Chloe dan mendesak, cepat, terjemahkan dan katakan padanya. Gadis itu tidak berani menunda dan dengan cepat menerjemahkan. Kata-kata Elaine. Air mata Chloe telah mengering, dan dia merosot ke tanah, gemetar dan hancur seperti gelas. Tapi dia mendengar bahwa Elaine akan melikuidasinya. Karena takut Elaine tidak akan puas sekarang, jadi dia menangis samar dan berkata, tolong maafkan saya kali ini. Kesalahan yang saya buat di masa lalu. Sekarang saya sudah membayarnya 10 kali dan 100 kali. Saya benar-benar tidak berani di masa depan. Elaine mencibir, sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan? Tidak ada gunanya aku akan memberitahumu. Ayo, cepat bangun, bawa baskom ke toilet untuk mengambil air untukku membasuh kaki. Mulai hari ini, sampai saya keluar dari penjara. Kamu harus mencuci dan memijat kaki semua orang setiap hari.